Ketukan keras pada pintu apartemen Dimas di tengah malam yang sunyi membuat jantungnya berdegup kencang. Saat ia membuka pintu dengan tangan gemetar, berdirilah Rama, pria yang telah menghilang selama 3 tahun setelah malam penuh takdir itu, dengan mata penuh amarah dan kerinduan yang tak terbendung. Suaranya tegas, "Dimas, sekarang saatnya kita hadapi kebenaran yang kau kubur dalam-dalam." Dimas mundur selangkah, udara malam Jakarta yang lembab menyusup masuk bersama aroma kopi dan asap rokok yang masih menempel di baju Rama. Wajah Rama masih sama, tapi garis-garis di sudut matanya kini lebih dalam, seolah 3 tahun di luar negeri telah mengukir luka yang tak pernah sembuh. "Kau bagaimana bisa kau di sini?" bisik Dimas, suaranya hampir hilang ditelan degup jantung. Rama melangkah masuk tanpa diundang, menutup pintu di belakangnya dengan pelan tapi pasti. "Aku kembali karena proyek perusahaan ini. Tapi yang sebenarnya aku kembali untukmu. Kau tidak bisa terus berpura-pura malam itu tidak pernah terjadi." Malam itu, 3 tahun lalu, masih segar diingatan Dimas seperti baru kemarin. Mereka berdua sedang menyelesaikan presentasi besar di kantor pusat Sudirman. Jam sudah lewat 10 malam, hujan deras mengguyur Jakarta hingga banjir di mana-mana. Rama, rekan kerjanya yang selalu ceria, mengajaknya mampir ke apartemen kecilnya di Kemang untuk sekadar minum dan reus lide terakhir. Mereka tertawa, berbagi cerita tentang keluarga, tentang tekanan menjadi anak sulung, tentang mimpi yang tak pernah dicapkan. Lalu, dalam keheningan yang tiba-tiba, Rama menatapnya lama. "Dimas, aku lelah menyembunyikan ini. Aku mencintaimu bukan sebagai sahabat." Kata-kata itu seperti petir. Dimas ingat bagaimana tangannya bergetar saat Rama mendekat, bagaimana bibir mereka bertemu untuk pertama kali, lembut tapi penuh keputusasaan. Mereka berpelukan sepanjang malam, berbicara tanpa henti tentang ketakutan, tentang masa depan yang mustahil, tentang bagaimana dunia di luar sana tidak akan pernah mengerti. Tidak ada yang lebih dari itu, hanya kehangatan, hanya kejujuran yang akhirnya terbuka. Pagi harinya, saat matahari menyelinap masuk, Dimas panik. "Ini salah, Rama. Keluargaku, masyarakat, aku tidak bisa." Rama hanya tersenyum sedih, mengemasi tasnya, dan pergi ke bandara sore itu juga, tanpa pesan lagi. Sekarang di apartemen yang sama, Rama berdiri di depannya lagi. "Kau sudah bertunangan dengan Sinta, aku tahu. Tapi aku juga tahu kau tidak bahagia." Dimas merasa dunia berputar. Bagaimana Rama bisa tahu? Kabar pertunangan itu baru 2 bulan lalu, diatur orang tua di Malang agar anak laki-laki satu-satunya segera menikah. Dimas duduk di sofa, kepalanya pusing. "Pergilah, Rama. 3 tahun sudah. Aku sudah move on." Rama tertawa kecil, tapi suaranya pahit. "Move on? Dengan berpura-pura jadi orang lain?" "Aku di Singapura mencoba melupakan, tapi setiap malam aku ingat pelukanmu. Aku kembali bukan untuk menghancurkanmu, Dimas. Aku kembali supaya kau berhenti menghancurkan dirimu sendiri." Malam itu mereka berbicara sampai subuh. Rama menceritakan bagaimana ia naik jabatan di perusahaan multinasional, tapi hati tetap kosong. Dimas mendengar tanpa bisa membantah. Saat Rama akhirnya pergi saat ajar menyingsing, Dimas berdiri di balkon, menatap lampu-lampu Jakarta yang mulai padam. Untuk pertama kali setelah 3 tahun, ia merasa hidup lagi, tapi juga takut. Takut kebenaran itu akan menghancurkan segala yang ia bangun dengan susah payah. Pagi harinya di kantor, suasana berubah. Rama sudah duduk di ruang meeting sebagai konsultan proyek baru. Rekan-rekan menyambutnya ramah, tapi Dimas merasa setiap tatapan adalah tuduhan. Saat istirahat siang di kantin lantai 12, Rama mendekatinya lagi. "Makan siang bersama." Dimas menggeleng, tapi Rama tetap duduk. "Aku tidak akan memaksa, tapi aku tidak akan diam saja. Kita masih tim yang sama." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Dimas seperti bom waktu.
Sore harinya ia menelepon ibunya di Malang. "Ma, gimana kabar Sinta?" Ibu menjawab riang, "Bagus sekali, Nak. Minggu depan kita ke Jakarta, rencanakan lamaran resmi." Dimas menutup telepon dengan tangan dingin. Ia tahu badai baru saja dimulai. Di perjalanan pulang dengan kereta Mertiang padat, Dimas memandang pantulan dirinya di kaca. Wajahnya masih tampan seperti biasa, rambut rapi, kemeja biru yang rapi, tapi matanya kosong. 3 tahun ia berusaha menjadi normal yang diinginkan orang tua. Kuliah di UI, kerja di perusahaan ternama, pacaran dengan perempuan-perempuan baik dari kalangan yang sama. Tapi setiap malam, ia masih mendengar suara Rama di telinganya. "Kau tidak perlu menjadi orang lain untuk dicintai." Tiba di apartemen, ia menemukan pesan di meja, "Besok rapat pagi, jangan telat. Rama." Dimas menghela napas. Besok adalah rapat besar dengan klien dari Australia. Ia harus fokus. Malam itu ia tidur gelisah, mimpi tentang malam hujan dulu kembali datang, pelukan Rama terasa nyata. Pagi harinya ia tiba di kantor lebih awal, berharap bisa menghindar. Tapi Rama sudah ada di sana, membawa 2 gelas kopi. Hitam tanpa gula seperti biasa. Dimas menerima tanpa kata. Dalam rapat, Rama mempresentasikan ide dengan percaya diri, suaranya tenang, tapi sesekali tapannya mencari Dimas. Setelah rapat, di ruang rapat kosong, Rama mendekat. "Kau gemetar tadi saat aku bicara tentang kepercayaan tim. Masih takut ya?" Dimas menatapnya tajam. "Jangan di sini, Rama. Ini kantor." Mereka pindah ke kai kecil di seberang jalan, tempat mereka dulu sering nongkrong. Rama memesan es teh, Dimas kopi. "Aku tidak datang untuk merebutmu dari Sinta," kata Rama pelan. "Aku datang karena aku melihat beritamu di LinkedIn, tunangan. Aku tahu itu bohong. Kau masih sama seperti dulu, Dimas. Kau masih takut." Dimas mengepalkan tangan di bawah meja. "Kau tidak tahu apa-apa. Keluargaku, ayahku sakit jantung tahun lalu. Kalau aku bilang yang sebenarnya, ia bisa kena serangan lagi." Rama mengangguk pelan. "Aku mengerti. Tapi berbohong pada dirimu sendiri juga membunuhmu pelan-pelan." Sore itu, Dimas menerima telepon dari adik perempuannya, Rina. "Kak, aku dengar Rama kembali ke kantor ya. Dia dulu teman baik kakak kan?" Dimas terdiam. Rina selalu lebih peka, dulu ia pernah curiga saat melihat Dimas pulang dengan senyum aneh setelah malam itu. "Iya, dia kembali sebagai konsultan." Rina tertawa kecil. "Hati-hati ya, Kak. Jangan sampai ada drama lagi." Kata-kata itu membuat Dimas gelisah sepanjang malam. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketegangan halus. Di kantor, mereka bekerja sama lancar, tapi di balik layar, Rama selalu mencari momen untuk bicara. Suatu malam setelah lembur, hujan kembali turun seperti 3 tahun lalu. Rama menawarkan tumpangan mobilnya. Di dalam mobil yang gelap, hanya suara wiper dan hujan, Rama berkata, "Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Dimas. Bahkan saat aku di Singapura, setiap kali melihat cowok Indonesia, aku ingat kamu." Dimas menatap keluar jendela. "Aku juga, tapi aku sudah janji pada Sinta. Orang tuaku sudah bayar mahar, sudah pesan gedung." Rama berhenti di lampu merah. "Jadi kau mau nikah demi gedung dan mahar?" Dimas tidak menjawab. Tiba di apartemen, Rama tidak langsung pergi. Ia turun berdiri di depan Dimas. "Berikan aku satu kesempatan untuk bicara benar-benar. Besok malam di tempat kita dulu." Dimas mengangguk lemah. Ia tahu ia sedang bermain dengan api, tapi api itu terasa hangat setelah sekian lama dingin. Keesokan malamnya, mereka bertemu di sebuah warung tenda di pinggir Kali Malang, tempat sederhana yang dulu sering mereka datangi setelah lembur. Lampu neon kuning menyinari meja-meja plastik, aroma sate dan es teh manis memenuhi udara.
Rama sudah duduk lebih dulu, mengenakan kaos hitam sederhana yang membuatnya terlihat lebih muda. Dimas datang dengan hati berdebar, duduk di depannya. Aku datang hanya untuk dengar, bukan untuk apa-apa lagi, katanya tegas. Rama tersenyum tipis. Aku tahu. Aku hanya ingin cerita tentang 3 tahun itu. Rama bercerita panjang. Di Singapura ia bekerja keras, naik jabatan, tapi setiap akhir pekan ia pergi ke pantai sendirian, menulis surat untuk Dimas yang tak pernah dikirim. Aku hampir menikah dengan seorang perempuan di sana untuk mencoba lupa. Tapi di tengah upacara, aku mundur. Aku sadar, aku tidak bisa bohong lagi. Dimas mendengarkan, tangannya dingin memegang gelas. Ia juga bercerita bagaimana ia mencoba pacaran dengan 3 perempuan berbeda, semuanya gagal karena ia selalu membandingkan dengan kehangatan malam itu. Lalu datang Sinta, anak teman ayahnya, baik, cantik, patuh. Dia tidak tahu apa-apa tentang aku. Aku pikir dengan menikah aku bisa sembuh. Rama menatapnya lama. Tapi kau tidak sembuh, Dimas. Kau hanya mati pelan. Mereka berjalan menyusuri pinggir kali, angin malam membawa bau tanah basah. Tiba-tiba Rama berhenti, memegang lengan Dimas. Aku tidak minta kau tinggalkan segalanya sekarang. Aku hanya minta kau jujur pada dirimu sendiri. Kalau kau benar-benar bahagia dengan Sinta, aku akan mundur selamanya. Dimas menarik tangannya, tapi rasa hangat itu masih tersisa. Aku tidak tahu lagi apa yang aku rasakan. Hari Sabtu berikutnya, orang tua Dimas datang ke Jakarta. Ibu memeluknya erat, ayah tersenyum bangga melihat cincin di jari Dimas. Mereka makan malam di restoran mewah di Senayan, Sinta ikut dengan keluarganya. Semua tertawa, bicara tentang pernikahan yang akan digelar di Malang bulan depan. Dimas tersenyum, tapi dalam hati ia merasa seperti aktor. Saat ayah bertanya, kau bahagia kan, nak? Ia hanya mengangguk. Malam itu, setelah semua pulang, ia duduk di lantai apartemen, menangis tanpa suara. Senin pagi di kantor, Rama melihat wajahnya yang pucat. Di ruang pantry, ia mendekat. Kau tidak tidur ya? Dimas menggeleng. Orang tuaku kemarin. Semua sudah diatur. Rama diam lama. Kalau begitu aku akan hormati pilihanmu. Tapi sebelum kau menikah, izinkan aku tunjukkan satu hal. Ia mengajak Dimas ke sebuah galeri kecil di Kemang sore itu. Di sana ada lukisan abstrak tentang 2 bayangan pria yang saling menyatu. Ini yang aku lukis di Singapura, kata Rama pelan. Dimas terpana. Untuk pertama kali ia merasa kebenaran itu bukan lagi ancaman tapi panggilan. Minggu berikutnya penuh gejolak. Rina, adik Dimas, datang ke Jakarta untuk bantu persiapan pernikahan. Ia menginap di apartemen Dimas. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon minum teh, Rina bertanya langsung, Kak, Rama itu masih ada perasaan ya? Dimas tersentak. Apa maksudmu? Rina tersenyum sedih. Dulu aku lihat kalian dekat sekali. Setelah dia pergi, kakak berubah. Sekarang dia balik, kakak lagi gelisah. Dimas tidak bisa bohong pada adiknya. Ia cerita semuanya, dari malam hujan sampai sekarang. Rina memeluknya. Kak, aku dukung kakak. Tapi ayah dia tidak akan terima. Pikirkan baik-baik. Keesokan harinya di kantor, ada rapat evaluasi proyek. Rama mempresentasikan hasil dengan brilian, tapi saat sesi tanya-jawab, seorang rekan senior bertanya hal pribadi, Rama, kau masih single? Cocok nih sama anak saya. Rama tertawa, tapi matanya mencari Dimas. Setelah rapat, Dimas menarik Rama ke tangga darurat. Jangan buat aku susah. Rama mendekat. Aku tidak buat susah. Aku hanya tidak mau kau menyesal seumur hidup. Malam itu, Sinta menelepon. Sayang, besok aku ke Jakarta, kita pilih baju pengantin ya. Suaranya penuh harap.
Dimas setuju, tapi saat bertemu ia merasa seperti orang asing. Sinta cantik, ramah, tapi tidak ada getar apapun. Saat mereka berjalan di mal, Dimas melihat Rama dari jauh, sedang makan siang sendirian. Tatapan mereka bertemu, dan Dimas merasa dunia terbelah dua. Akhir pekan, keluarga besar datang ke Jakarta untuk acara kecil prapernikahan. Ayah Dimas berpidato tentang kelangsungan keturunan. Dimas duduk diam, tangannya dingin. Rama tidak diundang, tapi entah bagaimana ia muncul di lobi hotel saat acara selesai. Aku hanya ingin lihat, katanya pelan. Dimas panik, menariknya ke samping. Pergi sebelum ayah lihat. Tapi terlambat. Ayah melihat, wajahnya berubah. Siapa ini? Dimas memperkenalkan sebagai rekan kerja. Ayah mengangguk dingin, tapi tatapannya curiga. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ia keluar apartemen berjalan sendirian di trotoar Tamrin yang sepi. Tiba-tiba Rama muncul di sampingnya, seperti tahu. Mereka berjalan tanpa kata, sampai tiba di taman kecil. Di bawah pohon beringin, Rama berhenti. Aku mencintaimu, Dimas. Tapi kalau pilihanmu adalah menikah, aku akan pergi selamanya besok. Dimas menatapnya, air mata jatuh. Aku takut, Rama. Takut kehilangan semua. Pagi harinya, ayah menelepon. Suaranya dingin. Siapa pria yang kemarin? Rina bilang ada sesuatu. Dimas membeku. Rina sudah cerita. Ia mencoba bohong, tapi ayah memotong. Jangan bohong, nak. Ibu sakit dengar kabar itu. Pulanglah ke Malang besok, kita bicara. Dimas menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia langsung ke kantor, mencari Rama. Kau harus pergi dari hidupku. Keluargaku tahu. Rama terkejut, tapi tetap tenang. Kalau begitu, mari kita hadapi bersama. Aku tidak akan lari lagi. Sore itu, Dimas pulang ke Malang dengan kereta. Di rumah besar di pinggir kota, ibu menangis, ayah duduk tegang. Kami dengar kau dekat dengan pria itu lagi. Apa benar kau seperti itu? Dimas akhirnya mengaku semuanya. Ayah marah besar, ibu pingsan. Dokter datang, jantung ayah kambuh ringan. Dimas duduk di samping ranjang rumah sakit, menyalahkan dirinya. Rina memegang tangannya. Kak, ini bukan salahmu. Ini saatnya kakak pilih hidup sendiri. Kembali ke Jakarta 3 hari kemudian, Dimas menemukan Rama menunggu di bandara. Aku dengar dari Rina. Aku ikut. Mereka pulang bersama, diam sepanjang jalan. Di apartemen, Rama memeluknya untuk pertama kali setelah 3 tahun. Pelukan itu sama hangatnya, tapi kini penuh kepedihan. Aku tidak mau kau kehilangan keluarga karenaku, bisik Rama. Dimas menjawab, mungkin aku sudah kehilangan diriku sendiri terlalu lama. Hari-hari berikutnya adalah masa ujian. Sinta datang menangis saat Dimas mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bisa nikah denganmu, Sin. Aku mencintai pria lain. Sinta pergi dengan hati hancur, tapi ia tidak membenci. Kantor menjadi medan perang gosip, tapi proyek tetap jalan. Rekan senior memanggil Dimas ke ruangan, kami tahu. Tapi selama kerja bagus, kami tidak campur. Dimas merasa lega sedikit. Suatu malam, Rama membawa Dimas ke pantai Ancol. Di bawah bintang-bintang, mereka duduk di pasir. Apapun yang terjadi, aku di sini, kata Rama. Dimas akhirnya menangis lepas, melepaskan semua beban 3 tahun. Aku mencintaimu, Rama. Selalu. Bulan berikutnya, Dimas resmi putus tunangan, pindah ke apartemen kecil bersama Rama. Keluarganya masih dingin, ayah belum bicara, tapi ibu mulai kirim pesan pelan-pelan. Rina sering datang, membawa harapan. Di kantor, mereka tetap profesional, tapi di luar, mereka belajar hidup terbuka pelan-pelan. Dimas mulai ikut komunitas kecil pria gay di Jakarta, belajar menerima diri.
Rama selalu di sisinya, sabar, penuh cinta. Suatu sore, di balkon apartemen baru, sambil memandang matahari terbenam, Dimas bertanya, "Kau tidak menyesal kembali?" Rama tersenyum, mencium keningnya. "Tidak pernah. Karena sekarang kita hidup, bukan sekadar bertahan. Tapi perjalanan belum selesai. Tekanan masyarakat masih ada, keluarga masih perlu waktu, tapi untuk pertama kali, Dimas merasa bebas. Ia tahu kebenaran memang menyakitkan, tapi kebohongan membunuh lebih pelan. Apakah mengorbankan kebenaran cinta demi menjaga harmoni keluarga adalah keputusan yang benar, atau justru kebohongan itu yang salah?